Kira-kira persiapan apa yang dilakukan oleh SIP ke depan Pak untuk melaksanakan IJF ini? Jadi beberapa pengajar kami kirim ke Denmark. Jadi kerjasama tidak hanya dengan Denmark, kami juga ada kerjasama juga dengan KRCC. Iya, Tidak hanya putra dan putri terbaik bangsa dari Indonesia yang melaksanakan pendidikan di STIP, iya, tapi juga para pemuda dari negara lain negara juga dididik di STIP Jakarta. Dan bagaimana nantinya STIP Jakarta bisa menghasilkan para lulusan yang memang berkelas dunia. kita mengacu selalu Pertamina kalau di dalam negeri Pak ya? Kami menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan ternama di Indonesia termasuk dengan Pertamina dan perusahaan-perusahaan lain. STIP mempunyai semangat Bapak. Semangat kami adalah Center of Excellence. Selamat sore Pak Tri, selamat datang di Ship Talk with Kapten Rudiana. Pada sore hari ini kita berbincang-bincang sekitar pendidikan kali Pak ya, nggak lebih jauh. Karena ada beberapa hal yang mungkin kita lihat di amandemen SCCW di 2015 tentang IGF, mungkin itu kira-kira topik pembicaraan kita ke situ Pak. Karena IGF ini bahan bakar yang digunakan gas di atas kapal yang sekarang kelihatannya ke depannya akan dimulai, dan itu perlu persiapan untuk SDM pelaksanaannya. Mungkin kira-kira itu Pak. Sebelum kami mulai mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri Pak, kami persilakan Pak. Terima kasih Kapten Rudiana, selamat sore. Selamat sore juga semua pemirsa sekalian. Dapat saya perkenalkan diri bahwa nama saya Tri Cahyadi dan saat ini diberikan tugas sebagai Ketua STIP Jakarta, dan ini adalah satu kehormatan bagi saya sore hari ini bisa berada di podcast yang luar biasa ini, dari podcast Kapten Rudiana, dan tentu saja nanti diskusi kita akan lebih jauh lagi terkait dengan bagaimana pendidikan di Indonesia menyesuaikan terkait dengan regulasi-regulasi baru yang tentu saja itu harus kita tindak lanjuti bersama, sehingga nantinya para pelaut atau para officer maupun kru kita bisa bersama-sama berdiri sama tinggi dengan pelaut-pelaut dari belahan dunia yang lain. Demikian Bapak. Terima kasih Pak Tri yang telah memperkenalkan diri. Saya sangat terhormat kedatangan Bapak pada sore hari ini. Terima kasih Bapak. Mungkin ada beberapa hal yang perlu kita awali Pak. Dari pertama, mungkin kalau kita berbicara kenal maka kata sayang Pak ya, mungkin lebih dulu perkenalkan Pak, STIP itu apa Pak? Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran tuh kira-kira apa itu ke depannya Pak, seperti apa? Terima kasih Kapten Rudiana. Dapat saya jelaskan terkait dengan STIP Jakarta. STIP Jakarta adalah pendidikan tinggi pelayaran pertama di Indonesia Iya, yang didirikan pada tahun 1953, iya, kemudian diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia yang pertama, Bapak Insinyur Soekarno, iya, pada tanggal 27 Februari 1957. iya, Dan sampai dengan saat ini, dengan perjalanan yang panjang, iya. STIP Jakarta sudah memiliki pengalaman yang sangat luas dalam mendidik putra dan putri terbaik bangsa Amin. menjadi pimpinan di bidang transportasi laut atau di bidang maritim. Dan dapat saya sampaikan juga bahwa tidak hanya putra dan putri terbaik bangsa dari Indonesia yang melaksanakan pendidikan di STIP, Iya, tapi juga para pemuda dari negara lain negara lain. juga dididik di STIP Iya, Jakarta. Dan ini satu kebanggaan bagi negara kita iya. memiliki institusi seperti STIP Jakarta. Demikian Bapak. Amin. Terima kasih Pak Tri. Begitu luasnya ya, dan Pak sejarah panjang dari 57 sampai sekarang. Perjalanan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran sudah berjalan dan menghasilkan pelaut, kader-kader pelaut baru yang kita segani dan kita hormati sebagai profesi pelaut Pak ya. Mungkin hal itu kita menyangkut kepada tadi Pak, bahwa
SCCW sebagai panutan kita untuk menstandarisasi berkompetensi pelaut di Indonesia yang mengacu kepada IMO atau internasional, bahwa pada perjalanannya SCCW dari mulai 78 amandemen-amandemen sampai ke amandemen terakhir di Manila 2010, ternyata masih beberapa amandemen yang kita ketahui. Dari 2014 ada IMSAS, 2015 ada IGF, 2016 ada Polar Water nggak salah, dan 17 sekarang Dynamic Position. Nah, berbicara mengenai amandemen 2015, bahwa di situ ada IJF. Kalau kita sebagai melaksanakan pendidikan, dan kita pasti tidak terlepas dari pemerintah, Pak, ya, karena kita di bawah pemerintah, itu baik itu perhubungan maupun itu BPSDM perhubungan, Pak, ya. Kira-kira persiapan apa yang dilakukan oleh SIP ke depan, Pak, untuk melaksanakan IJF ini, Pak? Terima kasih Kapten Rudiana. Dapat kami sampaikan bahwa STB Jakarta sebagai bagian dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Perhubungan, kami tentu saja mempunyai tanggung jawab untuk memastikan pelaut Indonesia memenuhi standar internasional dan selalu mengikuti regulasi-regulasi yang terkini, yang terbaru. Betul. Dan dapat kami sampaikan pada saat ini bahwa STIP mempunyai semangat, Bapak. Semangat kami adalah Center of Excellence, di mana dengan semangat Center of Excellence tersebut, kami selalu Amin. mengikuti regulasi yang ada, dan itu kami lakukan secara menyeluruh. Dalam hal ini adalah kita meningkatkan kompetensi dari SDM dosen, SDM juga pendidik dan tenaga kependidikan. Kemudian juga kami juga melengkapi peralatan-peralatan yang memang dibutuhkan untuk pelaksanaan pelatihan dan pendidikan yang sesuai dengan regulasi-regulasi terkini. Termasuk juga kami juga menjalin kolaborasi yang seluas-luasnya dengan stakeholder maupun dengan lembaga pendidikan baik di dalam maupun di luar negeri. Dan tentu saja yang tidak kalah pentingnya adalah selalu mengupdate metode pembelajaran, di mana metode pembelajaran itu juga menjadi salah satu hal yang penting dalam pencapaian tujuan pembelajaran atau tujuan pendidikan dan pelatihan. Itu hal itu yang kami lakukan, Bapak. Termasuk juga kami sudah bekerja sama dengan Denmark Maritime Authority. Ya, dan dengan Denmark Maritime Authority itu kerjasamanya adalah terkait dengan dekarbonisasi atau dekarbonisasi, yang salah satunya adalah ada IJF di situ. Iya. Ya, jadi beberapa pengajar kami kirim ke Denmark untuk mempelajari terkait dengan bagaimana negara tersebut mengurangi emisi dari pengoperasian kapalnya, dan ini kami implementasikan. Bagaimana nanti implementasikan di Indonesia. Dan tentu saja Bapak, dapat kami sampaikan bahwa terkait dengan IJF, dapat kami sampaikan bahwa kami juga tidak henti-hentinya untuk selalu memberikan pelatihan-pelatihan di dalam maupun di luar negeri kepada para dosen dan para instruktur terkait dengan hal itu, sehingga nantinya para pelaut yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan di STIP nanti sesuai dengan standar yang memang dibutuhkan oleh stakeholder saat itu. Demikian Bapak yang bisa Amin. sampaikan. Terima kasih, memang SIP udah siap ya untuk melaksanakan training ya untuk IJF untuk pelaut-pelaut kita, karena perubahan bahan bakar yang untuk low liquid sulfur ya, sehingga untuk memperciptakan itu maka LNG itu adalah bahan bakar yang paling memungkinkan untuk saat ini ya, seperti itu kan kira-kira Mbak ya. Dan untuk itu mungkin kalau dari sisi tadi Bapak udah mengatakan bagaimana persiapan SDM udah disekolahkan ke Denmark, udah dilatih di Denmark, dan mudah-mudahan itu bisa memberi pelajaran dan memberikan ilmunya kepada siswa-siswa nantinya.
Dan mungkin kalau dari sisi kurikulum seperti apa? Kalau kita mengacu kepada AIMA model kelas 7.13 kalau nggak salah untuk, basic dan untuk advance-nya adalah 7.14 kalau nggak salah AIMA model course-nya itu apakah udah siap dilaksanakan atau dan untuk kada biasanya untuk harus mendapatkan approval juga dari perhubungan laut biasa? Apa udah gimana tindakan STIP udah sampai jauh mana, Pak? Terima kasih. Terima kasih Kapten Rudiana. Dapat saya sampaikan bahwa approval terkait dengan IGF di STIP sudah mendapatkan approval terkait Ya, dengan hal itu. Dan lebih dari itu, Kapten Rudiana, dapat kami sampaikan bahwa dalam mendukung sustainable transportation, kami tidak hanya menyediakan diklat terkait dengan IGF, iya, tapi juga diklat-diklat yang lain yang berhubungan dengan energi baru terbarukan. iya iya. Dan ini sudah menjadi hal yang kita lakukan di STIP, di mana kami selalu berusaha untuk bagaimana nantinya STIP Jakarta bisa menghasilkan para lulusan yang memang berkelas dunia. Jadi kerjasama-kerjasama tidak hanya dengan Denmark, kami juga ada kerjasama juga dengan KRCC, Iya, Korea Indonesia Offshore Research Cooperation Center, terkait dengan energi baru terbarukan. iya, Jadi terkait dengan bahan bakar yang terbaru dari gas atau dual fuel, kemudian juga bahan bakar yang lain, iya. metanol, kemudian bahan bakar yang lain juga kami kerjasamakan dengan KRCC. Termasuk juga kami juga kemarin mengirim beberapa dosen kami juga melaksanakan pelatihan-pelatihan di luar negeri sehubungan dengan hal tersebut, sehubungan dengan bahan bakar yang energi terbarukan. Itu juga kami lakukan. Oke. Oke, terima kasih. Berarti langkah-langkah STIP ke depan udah maju sekali, Pak, ya. Cuma mungkin ada satu hal yang perlu di ini kan, Pak. Pertama adalah saya melihat tadi kalau dengan pembelajaran untuk membekali dosen dengan partner dari luar negeri mungkin udah bagus, udah beberapa negara udah bekerja sama. Ada hal mungkin yang sekarang dilakukan untuk dalam negeri, Pak. Dalam dalam negeri kita tahu hanya Pertamina yang punya dari dulu untuk tanker, untuk gas yang pembawa untuk bahan bakar yang ada di dalam negeri. Nah, itu kira-kira karena ada satu persyaratan bahwa untuk mengikuti pendidikan IGF itu harus minimal 3 bulan berlayar di kapal LPG ya, atau 1 bulan untuk mengikuti pergerakan kapal dan 3 kali mengalami bangker dan muat ya, seperti itu. Nah, kira-kira untuk dalam negeri, dengan Pertamina seperti apa, Pak? Kira-kira yang kita punya karena kita mengacu selalu Pertamina kalau di dalam negeri, Pak, ya. Terima kasih. Terima kasih Kapten Rudiana. Dapat kami sampaikan bahwa kami menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan ternama di Indonesia termasuk dengan Pertamina dan perusahaan-perusahaan lain dalam program magang dosen. Iya, Sehingga dengan program ini diharapkan nantinya para dosen bisa mengikuti perkembangan terkini dari teknologi yang ada di industri, termasuk di atas kapal. Dan ini menjadi salah satu bagian dari kolaborasi yang kami bangun jejaring yang luas iya, dengan perusahaan-perusahaan ternama di Indonesia, sehingga nantinya proses pendidikan dan pelatihannya menjadi semakin integral, iya. menjadi semakin komprehensif, dan tentu saja ini membutuhkan dukungan dari stakeholder baik di dalam dan luar negeri. Dan oleh karena itu tadi saya sampaikan bahwa kolaborasi menjadi hal yang sangat penting dalam kita bersama-sama selalu meningkatkan mutu dari lulusan Iya. yang dihasilkan oleh pendidikan tinggi maupun sekolah di bawah Kementerian Perhubungan maupun sekolah-sekolah pelayanan yang lain. Dan kami juga berterima kasih sampai dengan saat ini dukungan dari para stakeholder sangatlah baik dan sangat luar biasa dari industri kepada STIP Jakarta, dan juga dukungan dari alumni juga kami rasakan itu sangat sangat luar biasa, Betul. sehingga kami STIP Jakarta dari waktu ke waktu semakin meningkatkan mutu dari pendidikan dan pelatihan yang dilakukan. Demikian, Terima kasih, Dr. Reviana. Tri, atas dukungan ya, dukungan pemerintah untuk meningkatkan lulusan di STP ini.
sangat luar biasa ya, udah bekerja sama dengan luar negeri, bekerja sama dengan dalam negeri, sehingga mudah-mudahan lulusan STIP ke depan bisa bisa diterima pasar-pasar yang lebih luas. Ada hal-hal yang perlu ditingkatkan adalah mengenai STIP ke depan itu akan seperti apa, Pak? Karena selain tadi mengatakan kurikulum, SDM yang sudah disiapkan, peralatan laboratoriumnya seperti apa, Pak, yang kira-kira untuk meningkatkan pengetahuan di STIP untuk IJF ini? Terima kasih Kapten Rudena, dapat kami sampaikan bahwa terkait dengan modernisasi peralatan itu selalu kami lakukan. Iya. Ya, selalu kami lakukan menyesuaikan tentu saja dengan perkembangan teknologi dari industri maritim atau industri pelayaran, dan termasuk juga kami juga selalu mengharapkan atau kami selalu terbuka terkait dengan feedback yang diberikan oleh stakeholder, sehingga hal tersebut menjadikan kami bagian dari continuous improvement. Ada feedback dari user, dan kami juga selalu mengartikan terkait dengan tracer study. Dari tracer study itu bisa kami ketahui terkait dengan masukan-masukan apa yang disampaikan kepada STIP, sehingga STIP dari waktu ke waktu terus untuk meningkatkan kualitasnya. Ini saja berdasarkan masukan dari para stakeholder terkait, para user terkait, sehingga diharapkan nantinya link and match itu selalu terjaga. Saat ini sudah terjalin link and match, kemudian nanti ada perkembangan-perkembangan teknologi, kemudian juga kebutuhan-kebutuhan kompetensi baru, itu STIP bisa selalu mengikuti terkait dengan hal itu. Iya. Dan itu selalu kami lakukan. Terkait dengan peran STIP juga dapat kami sampaikan pada forum yang luar biasa ini bahwa STIP juga melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Masyarakat, ya. Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan adalah terkait dengan memberikan workshop-workshop kepada perguruan tinggi maritim yang ada Iya. di Indonesia terkait dengan green shipping, green port maupun dekarbonisasi. Sampai dengan saat ini kami sudah melakukan di 3 tempat. Yang pertama adalah di Cirebon, kemudian 2 kali di Jakarta, dan ini akan terus berlanjut, Bapak. Ini adalah salah satu bagian dari kepedulian STIP untuk memberikan pemahaman-pemahaman baru terkait dengan dekarbonisasi, dan itu tentu saja nantinya akan secara langsung juga akan meningkatkan mutu pendidikan kepelautan di Indonesia. Demikian Bapak yang bisa saya sampaikan. Pak Tri emang udah maju berapa langkah nih kalau saya lihat STIP ke depan nih. Mudah-mudahan apa yang dicanangkan oleh STIP ke depan bisa lebih maju, dan bagaimana Pak dukungan dari pemerintah nih pusat nih mengenai anggaran, misalkan dengan adanya efisiensi untuk kegiatan pendidikan ini masih tetap dipertahankan atau seperti apa Pak di STIP? Ini agak-agak menceng dikit ya Pak. Terima kasih Kapten Rudiana. Dapat kami sampaikan bahwa terkait dengan program-program yang sudah direncanakan di STIP, tentu saja kami menjalankannya dengan skala prioritas, Pak. Jadi skala prioritas mana yang lebih berimpak lebih besar, itulah yang kami lakukan, dan tentu saja dalam hal ini kami bersyukur sekali Bapak, ini dukungan dari stakeholder, sehingga kegiatan-kegiatan ini tidak hanya dilakukan dari budget dari STIP, tapi juga kami mendapatkan support dari stakeholder, ya, termasuk juga pada saat pelatihan dekarbonisasi yang dilakukan di Denmark, itu juga kami mendapat support, sehingga hal tersebutlah yang bisa tetap dilakukan. Dan untuk mencapai hal yang lebih besar lagi, dapat kami sampaikan bahwa saat ini STIP juga sedang berproses untuk menjadi anggota dari International Association Maritime University, ya, di mana kalau kita ketahui bersama bahwa IAMU, International Association of Maritime University, itu adalah salah satu partner dari IMO dalam hal penentuan-penentuan kebijakan di bidang pendidikan dan pelatihan, dan ini jadi salah satu langkah besar dari STIP
untuk bisa menjadi anggota dari International Association of Maritime University. Dan dapat kami sampaikan pada Kapten Rudiana dan para pemirsa sekalian bahwa kami sudah berproses dan kami saat ini sedang menunggu terkait dengan invitation. Dan invitation-nya akan disampaikan kepada kami pada saat nantinya annual meeting yang akan dilakukan tahun ini, annual meeting dari YAMU itu akan dilakukan di bulan Oktober, di pertengahan bulan Oktober nanti di Sydney, India, dan pada saat itu akan disampaikan secara official bahwa STIP Jakarta sudah resmi menjadi anggota dari International Association of Maritime University, dan itu sangat langkah besar. Salah satunya adalah dalam memperluas jejaring dan juga dalam kita bisa secara bersama-sama dengan universitas maritim ternama di dunia untuk mengembangkan pendidikan dan pelatihan yang dilakukan di STIP Jakarta. Demikian Bapak. Apakah ada pertukaran dosen untuk menambah wawasan? Apa ada seperti itu kira-kira ke depannya, Pak? Salah satu program yang ada adalah terkait dengan pertukaran dosen dan pertukaran pelajar atau pertukaran dari kadet. Dan saat ini sudah kami lakukan, STIP sudah melakukan pertukaran dosen dan kadet itu dengan Jiangsu Shipping College di China. Dan pertukaran dosen juga sudah kami lakukan dengan Flensburg University. Sudah kami lakukan dan itu menjadi langkah-langkah awal nantinya untuk STIP Jakarta lebih mendunia. Ada hal mungkin yang sedikit yang saya tadi Pak dari sisi peralatan teknologi yang lebih modern. Ini mungkin kira-kira untuk persiapan IJF ini peralatannya udah siap atau seperti apa Pak? Karena salah satu pengganti experience itu bisa dengan simulator katanya Pak. Mungkin simulatornya yang udah dilaksanakan untuk IJF udah disiapkan oleh STIP Pak saat ini. Terima kasih. Kami ada penambahan terkait dengan simulator baru yang hubungan dengan IJF. Simulator yang lama kami rasa masih ada hal yang perlu ditingkatkan dan peningkatan terkait dengan simulator atau simulator tersebut hanya menyesuaikan terkait dengan teknologi terkini sudah kami lakukan. Iya. Dan dalam waktu dekat akan dilaksanakan training untuk penggunaan dari simulator IJF yang baru tersebut. Dan ini melengkapi simulator kami yang lama. Dan ini menjadi hal yang kami sampaikan tadi bahwa STIP harus selalu mengikuti perkembangan teknologi di bidang maritim supaya tidak ketinggalan, sehingga kami selalu bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kompetensi yang memang diharapkan oleh industri. Ring evaluasi lulusan ada nggak Pak? Untuk bagaimana hasil pendidikan di STIP dievaluasi di masyarakat akan seperti apa Pak? Apa penggunanya udah sesuai? Apa penggunanya belum sesuai dalam pelaksanaan pendidikan? Mungkin seperti apa Pak kira-kira evaluasi yang dilaksanakan oleh STIP? Terima kasih Bapak. Jadi evaluasi yang kami lakukan itu yang pertama adalah menggunakan tracer study. Dari tracer study tersebut bisa diketahui para lulusan itu bekerja di mana. Kemudian dari tracer study tersebut juga bisa dimonitor terkait dengan masukan dari pengguna, masukan dari user atau masukan dari perusahaan pelayaran yang kami berada di sana. Dan itu secara rutin kami cek terkait dengan apa yang diinginkan oleh industri, apa yang diinginkan oleh user. Di samping itu, Bapak, kami juga melakukan kegiatan yang kedua, yaitu kami melaksanakan company gathering, di mana kami mengundang para stakeholder untuk memberikan masukan secara langsung terkait dengan lulusan-lulusan dari STIP Jakarta. Itu hal yang kami lakukan. Dan ini sangat, kami rasakan sangat efektif sekali dalam rangka tadi continuous improvement dari proses pendidikan dan pelatihan yang dilakukan di STIP Jakarta. Oke, terima kasih Pak Tri tentang kita udah tahu mengenai STIP seperti apa dan perkembangan ke depan STIP seperti apa Pak ya. Lulusan STIP akan seperti apa ke depan. Nah, mungkin sebelum kita tutup mungkin ada sepatah dua kepatah kata untuk STIP atau untuk perhubungan atau untuk bawah badan diklat maupun pusdiklat seperti apa Pak ke depan.
Terima kasih himbauannya. Bapak Kapten Rudiana. Pada kesempatan ini dapat kami sampaikan beberapa program-program ke depan yang dilakukan STIP. Iya. Salah satunya adalah kami sedang berproses untuk akreditasi internasional. Iya. Kemudian yang kedua adalah kami juga sedang berusaha untuk menjadi Brand University dari World Maritime University. Tentu saja hal ini kami membutuhkan dukungan dari semua stakeholder yang terkait, dukungan dari perusahaan pelayaran, dukungan juga dari para alumni. Itu juga sangat kami harapkan Bapak terkait dengan hal ini, termasuk juga dukungan dari masyarakat terkait dengan proses-proses yang kami lakukan. Dan kalau dari pemerintah dan sangat mendukung hal ini Pak. Dan tentu saja kami harus menyatukan dukungan-dukungan ini sehingga menjadi suatu kekuatan besar atau satu energi positif yang bisa nantinya kita bisa mencapai tujuan yang dicita-citakan oleh STIP untuk nantinya mendapatkan akreditasi internasional, termasuk juga bisa menjadi Brand University dari World Maritime University. Termasuk kami juga sudah mendapatkan dukungan dari para alumni dari World Maritime University, di mana kurang lebih 3 minggu yang lalu dari alumni World Maritime University kami undang ke STIP. Kemudian kami sampaikan langkah-langkah ke depan terkait dengan hal tersebut, dan terima kasih kami sampaikan bahwa dari alumni World Maritime University sangat mendukung STIP untuk bisa menjadi Brand University dari World Maritime University. Demikian Bapak. Dan tentu saja dukungan dari Kapten Rudiana juga kami harapkan. Kapten Rudiana juga dengan jaring yang ada, kami mengharapkan juga dukungannya terkait dengan program-program yang ke depan akan kami lakukan di STIP Jakarta. Kita selalu dukung Pak untuk STIP Terima kasih Pak. kemajuannya Pak. Ada beberapa mungkin yang kita sebelum kita akhiri, bahwa untuk mencapai green shipping atau green port itu adalah sesuai dengan namanya IMO Pak ya, di 2050 kalau 2050 bagaimana kita menciptakan pelabuhan yang hijau, shipping yang hijau, dan juga kalau kita melihat pencanangan pemerintah Indonesia di tahun 2045 bagaimana mencapai generasi emas itu seperti apa. Memberikan kontribusi yang diharapkan tadi Pak dengan kegiatan dan tindakan STIP yang sekarang terus untuk memajukan generasi pelaut ke depannya bisa lebih baik lagi. Mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh STIP juga oleh pemerintah bisa tercapai dengan lebih baik. Saya dukung. Terima kasih Pak pertemuan pada hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi satu jembatan yang lebih baik dan bisa dilihat orang, pemirsa, untuk melihat bagaimana perkembangan maritim di sekolah tinggi STIP khususnya, umumnya mungkin di seluruh Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kapten Rudiana. Sungguh satu kehormatan bagi kami bisa berada di sini, dan tentu saja kami selalu mengharapkan dukungan dari semua pihak untuk STIP Jakarta. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1, boleh senyum. Action. Ini dari mental ke Harus saling menguatkan. Banyak padahal nih masuk. Pak Doni. Potong.